Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Damai? Alhamdulillah Sehat baik, ya? sehat, sehat. Luar Ini biasa. liburan tetapi untuk di SMA, SMK nggak ada liburan ya Pak? Ya, seperti itulah. Luar biasa Bapak. Menarik sekali Pak. Tadi saya jadwal kami kan tadi untuk pendampingan jam 11 ya Bapak. Tadi Bapak meng-cancel karena ada ziarah haji. Iya, Ya, benar. sudah selesai ya Pak? Sudah selesai. Sudah dapat souvenir ya Bapak? Alhamdulillah. Luar Barakallah. biasa. Baik Bapak, Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di pendampingan individu yang ketiga, di mana pendampingan individu yang ketiga mempunyai tujuan atau tema Bapak di dalam implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh, Oke, oke. berpihak kepada murid. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bapak, pada apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan Bapak? Selama 1 bulan, rencana dan tindak lanjut Pak Damai pada saat melakukan pembelajaran daring. Oh, baik. Terima kasih Bu Ani sebagai pengajar praktek terkait kegiatan kita di dalam pendampingan individu ketiga ya. Oke. Terkait evaluasi atau refleksi dalam pembelajaran daring yang sudah kita lakukan. Kita pembelajaran daring ini sudah sampai Di modul di modul 2.1 dan sekarang 2.3 ya Bapak? ya 2.3 dan sudah menyelesaikan modul 2.1. 2.1, 2.2 dan 2.3. Menarik ya terkait apa yang kita pelajari di dalam modul 2.2. 2.1 dulu Bapak. 2.1 itu terkait budaya positifnya. Pembelajaran diferensiasi. Oh, diferensiasi. Kembali lagi ke 1.4 itu Bapak. Siap. Anu ya. Siap. Tidak ingin move on ya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, kemarin kita belajar tentang itu ya, bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam tanda kutip di sini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan di mana kebutuhan belajar siswa ini adalah beragam. Jadi strategi pembelajaran yang kita terapkan juga beragam sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kebutuhan ini kan dibagi menjadi 3, Oke. yaitu kebutuhan terkait kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar itu sendiri. Maka setelah mempelajari itu, kita mencoba mengimplementasikannya di dalam suatu rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid memenuhi kebutuhan belajar dengan strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi di situ meliputi 3 sebenarnya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh semua, tapi juga bisa dilakukan salah satu atau mengkombin dari beberapa diferensiasi, strategi diferensiasi itu. Maka kembali lagi saya ulangi lagi, dari pembelajaran daring itu ya kita memahami apa itu pembelajaran diferensiasi, lalu bagaimana penerapannya di dalam kelas, dan saya coba untuk mengimplementasikannya itu melalui rencana pembelajaran yang ada di kelas. Seperti Kalau itu. boleh saya tahu Bapak, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Damai terapkan di kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Itu untuk kebetulan kelas 11-nya di sini ada berapa kelas Pak? Ada kalau kelas 11-nya ada 10, tapi saya mengajar untuk kelas 11 ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Dan di sana Pak Damai ketika mengajar mapel apa? Kalau boleh saya tahu? Mapel PPKN, pendidikan Pancasila. Otomatis untuk RPP yang Pak rencana pembelajaran atau modul ajan gitu Bapak yang Oke, sekarang oke. ya. Pak Damai membuatnya kombinasi atau per tiap-tiap kelas itu berbeda untuk diferensiasinya. Bisa dijelaskan Pak? Kan ada 6 kelas tadi Pak Damai. Iya. Jadi kemarin saya mencoba untuk melakukan implementasi itu di satu kelas Satu terlebih kelas. dahulu. Jadi dari satu kelas itu saya coba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan yang saya kenali, kan seperti itu. Seperti terutama siswa yang benar-benar sudah saya kenali. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran diferensiasi itu
mencakup diagnosis awal. Ya. Maka kelas yang pas untuk akan saya terapkan diferensiasi pada saat itu adalah kelas yang menurut saya sudah saya kenali. Di kelas berapa itu? Di kelas 11 P4. Oh. 11 P4. P itu singkatan dari apa, Pak? P Apa istilah saja? Enggak. P1, 11 P1, P2. Iya, ya? 11 P1, 11 P2 gitu. Kan sekarang tidak ada penjurusan kan ya, Pak? Iya. P Pancasila gitu ya. Iya, Pancasila kan terkait profil pelajar Oke. Pancasila. Belajar Pancasila. Menarik sekali, Bapak. Nah, tantangannya, Bapak? Tantangannya ini ya, tantangannya memang secara ideal kita sudah memikirkan tentang RPP yang berkaitan dengan diferensiasi. Sebenarnya penggolongan diferensiasi itu mudah sekali, apalagi kalau kita sudah mengenal profil dari siswa itu sendiri. Iya, benar. Ya, kita sudah tahu gaya belajar siswa. Seperti apa? Ya, karena sebelum saya ada di modul ini, karena saya kan sudah mengajar di sana, langsung saya mainkan di dalam modul, ternyata seperti ini. Jadi ada anak yang mempunyai gaya belajar yang audiens, visual, bahkan profil dari anak itu, minat ya, saya kira minat dari di kelas itu sudah saya pahami. Ada yang minat senang menggambar, ada yang minat senang berbicara, ada yang minat menulis, ada yang seperti itu. Profilnya juga saya memahami, tapi tidak semua, karena juga ada 36, ada yang memahami benar, ada yang maksudnya memahami tidak kompleks, tidak kompleks dan seperti itu. Nah, permasalahannya adalah setelah tantangannya atau permasalahan yang kita hadapi di kelas, ternyata dari pembelajaran diferensiasi yang kita siapkan dengan strategi yang berbeda. Kita ambil contoh strategi konten dan strategi proses. Biasanya tantangannya adalah di proses. Walaupun kita sudah memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya kemampuannya itu adalah kesiapan belajar. Kita berikan tugas yang berbeda, maksudnya pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajarnya. Tetapi anak-anak masih saja ada yang pasif. Nah, menarik sekali, Pak. Saya ambil benang merah. Ya. Ada tantangan di proses. Oke. Hal apa yang Pak Damai lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya, sebagai guru kita harus mempunyai inisiatif untuk menghidupkan kelas. Seperti apa? Maka guru itu tidak hanya ada di depan, maka guru akan berkeliling di kelas itu. Anak-anak yang kiranya pasif, maksud saya itu tidak begitu merespon dalam pembelajaran, kita datangi, ya, kita tanyakan, kita beri kita beri pendampingan yang lebih intens, ya. Ayo, kenapa kamu kok diam? Apa kendala kamu? Ayo, kamu bisa. Nah, guru itu memberikan stimulus itu di dalam proses pembelajaran itu sendiri untuk meminimalisir anak-anak yang masih aja pasif di dalam pembelajaran walaupun sudah didesain berdiferensiasi tersebut. Menarik sekali, Bapak. Selain mendekati siswa, kemudian memberikan motivasi, hal apa lagi yang dilakukan Pak Damai? Mungkin ada lagi. treatment. Sebenarnya itu kita sebagai guru itu kompleks, ya. Maka kita sebenarnya ini sudah pernah saya ceritakan ke Ibu, ya, berkaitan dengan bagaimana guru menjadi pelayan bagi siswa. Jadi kita open komunikasi kepada siswa. Open komunikasi itu membuka komunikasi yang terbuka pada siswa, dan
itu pun kadang itu bisa dilakukan di luar jam pelajaran, sehingga anak-anak itu terbuka terkait keluh kesahnya dalam proses pembelajaran tersebut. Luar biasa, Gitu. menarik sekali Pak Damai. Baik, kita telah sampai di bagian inti pendampingan, di mana saya ingin menanyakan hasil refleksi 360 derajat Oke, 360 yang derajat. Pak Damai disebarkan kepada Ibu Kepala Siap, Sekolah, siap. kemudian rekan sejawat Oke, dan oke. anak didik ya Bapak Oke, Damai oke. tentunya. Nah, Oke. berdasarkan hasil feedback tersebut Bapak dan asesmen mandiri tentang Iya. kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Pak Damai yang dimiliki Pak Damai tentunya. Iya. Bisa dijelaskan Bapak? Baik. Untuk yang kepala sekolah dulu lah. Untuk yang kepala sekolah, di dalam refleksi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, ya, Beliau menyarankan seperti apa untuk sosok Pak Damai? sebagian besar ya yang sudah refleksi kepala sekolah itu bagaimana saya menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, pertama kompetensi saya sebagai seorang guru. Iya. Sebagian besar sudah baik ya, sudah baik ya, dimana saya di sini di dalam refleksi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah melalui refleksi 360 tersebut ya, saya sudah feedbacknya ya, terutama dalam proses pembelajaran ya, yaitu terkait pedagogik Siti kan seperti itu. Jadi secara umum ya, saya sudah mampu melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya. Seperti apa itu Pak? Apa yang perlu ditingkatkan Yang perlu menurut beliau? ditingkatkan adalah bagaimana saya ditekankan untuk disarankan untuk meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, melakukan refleksi kegiatan dan melakukan upaya tindak lanjut. Jadi intinya di sini adalah kolaborasi. Di mana memang di SMA Negeri 1 Situbondo itu kan kompleks ya, kompleksnya itu siswa yang berjumlah 1000. Jika itu hanya kita pikirkan sendiri atau melibatkan hanya 1-2 orang saja di dalam tim, maka kurang efisien. Maka lebih baik semakin banyak guru yang terlibat dalam upaya menciptakan tujuan sekolah yang ideal, maka harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Luar biasa. Untuk yang rekan sejawat Pak Damai? Untuk yang rekan sejawat itu kemarin memang kan ada 5 ya, 5 sampel. Ada beberapa hal ya yang yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi intinya teman-teman di sini menginginkan saya itu berusaha untuk menjadi karena kan saya kan di sini kan mempunyai terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Jadi diharapkan itu berkolaborasi dalam tanda kutip memberikan ilmu wawasan yang sudah dipelajari di dalam PGP ini kepada teman-teman, sehingga teman-teman yang tidak mengikuti pendidikan guru penggerak tersebut juga mampu dan mengetahui bagaimana perkembangan dunia pendidikan sekarang melalui pengembangan diri seperti itu. Adanya diseminasi positif ya kepada rekan-rekan sejawat yang ada di itu. SMA Negeri 1 Situbondo. Luar biasa Bapak. Untuk respon siswa Bapak? Untuk respon siswa ya terkait dengan otomatis Pak Damai kan melakukan pembelajaran kepada siswa dan Pak Damai mengambil. Yang refleksi di sini yang saya lihat ya, terutama
yang perlu diperbaiki adalah melibatkan peran serta wali murid dalam proses pembelajaran. Terutama yang banyak yang kurang adalah bagaimana melibatkan wali murid di dalam proses pembelajaran di sini. Menurut jurnal refleksi yang ada, yaitu ada kolom di mana CGP berusaha mengikut sertakan atau berupaya untuk menjadikan wali murid, yaitu memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembelajaran atau menjadi narasumber atau apapun itu, tapi ada keterlibatan wali murid di situ. Iya. Dan Selama ini di apa sini sudah sebenarnya ada yang pernah ya, dalam rangka apa itu Bapak? terutama saat profil penguatan profil pelajar Pancasila P5, program P5 itu. Jadi ada beberapa wali murid Jadi di mana terkait disiplin ya. Berarti dari tentara ya? Tentara Dari dan polisi seperti itu. Tuh. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya apa rencana Pak Damai ke depan untuk semakin mengasah kompetensi di guru penggerak Pak yang harus Bapak miliki? Rencana ke depan, planningnya Pak Damai? Planning saya ke depan adalah ada 3 hal ya yang menjadi titik perhatian saya, yaitu pertama adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Di dalam kompetensi pedagogik banyak ternyata miskonsepsi yang saya miliki dan saya tersadar saat mempelajari pendidikan guru penggerak tersebut ya. Banyak ya, seperti bagaimana filosofi pendidikan menurut KD yang harus menebalkan, menyamarkan. Lalu juga terkait diferensiasi, lalu restitusi budaya positif. Restitusi. Ya, tanggapan Pak Damai ya, tentang hal itu semua? Itu dari 3 itu memang berpengaruh terhadap bagaimana pedagogik kita sebagai seorang, bagaimana kita mampu menjadi pelayan siswa yang baik. Nah, maka dari miskonsepsi itu, setelah saya memahami idealnya pedagogik sebagai seorang guru itu bagaimana, saya ingin menjadi guru yang memang benar-benar menjadi guru yang profesional, guru yang menjadi guru yang sebagaimana seorang guru, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa ing tulodo ing madya mangun karsa dan tuturi handaya. 3 semboyan Di situ pedagogi seorang guru di situ. Dan saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar. Luar biasa resistensinya. Untung ada pendidikan guru penggerak sehingga terima kasih. Miskonsepsinya telah menemukan titik terangnya ya Bapak. Nah, terima kasih luar biasa. Baik Bapak, untuk selanjutnya siapa saja yang akan Bapak libatkan Bapak untuk meningkatkan kompetensi di guru penggerak ini Bapak? Kan pastinya ada sosok lah yang pasti Pak Damai libatkan. Yang saya libatkan pertama untuk peningkatan kompetensi saya adalah terutama di lingkungan belajar, yaitu kepala sekolah selaku pemangku kejabatan tertinggi. Kepala sekolah. Selain itu Bapak, karena di mana dukungan dari kepala sekolah adalah hal yang vital dalam kita untuk mengembangkan profesi kita sebagai guru. Tanpa dukungan beliau ya, maka kita tidak bisa bergerak. Benar. Ya, karena beliaulah yang menjadi pendukung saya, memberikan motivasi dan semangat saya untuk menjalankan peran saya sebagai seorang guru kepala sekolah. Lalu yang kedua adalah teman sejawat ya.
Di mana teman sejawat di sini memang seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena dengan kebutuhan yang kompleks di suatu instansi pendidikan seperti di sekolah, semua tidak bisa dijalankan sendiri. Maka kolaborasi antar guru dalam mewujudkan tujuan utama semasa sesuai dengan visi dan misinya, maka harus dikerjakan bersama dengan teman-teman. Selain rekan sejawat, kemudian ibu kepala sekolah, siapa lagi Bapak yang mendukung? Ya memang Ingin Bapak kalau teman libatkan? sejawat itu kan ada guru, ada tenaga administrasi Semua sekolah, elemen. semua elemen dan lain-lain. Stakeholder. Kalau saya mengacu keluar lagi, ya keluarga karena ini berkaitan dengan sosial emosional. Sosial emosional nanti. Setelah Iya. ini saya tanyakan ini Bapak. Iya, keluarga kalau Iya. guru kan harus bahagia. Iya, benar, Kalau benar. dari rumah sudah nggak bahagia Nah, kan bahaya ya. bahaya, pembawaannya kan Luar bahaya. biasa. Baik Bapak, ini sudah di awal ini sudah dibuka oleh Pak Damai. Nah, Oke. yang ingin saya tanyakan selanjutnya rencana pembelajaran sosial emosional. Nah, Oke. di modul 2.2 Pak Oke. Damai tentunya sudah mempelajari suatu hal yang ada di modul 2.2. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak Damai telah mempelajari apa saja, bisa disajikan dan Oke. diceritakan kepada saya Bapak. Sosial emosional. Oke. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi, saya sangat bersyukur karena bisa berpartisipasi dalam pendidikan guru penggerak. Benar, saya sangat bersyukur, terutama ilmu yang saya dapatkan ya luar biasa. Di dalam modul 2.2 kita diajarkan bagaimana guru Ibu. iya. Saya matikan aja. Gimana ya? Enggak. Ini kamu saya matikan aja nggak maksudnya. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak terutama modul 2.2 yaitu pendidikan sosial pembelajaran sosial emosional yang melibatkan 5 kompetensi, Oke. yaitu kesadaran diri, Apa? kesadaran Sosial. lalu manajemen diri, lalu kolaboratif, ya. Kolaborasi. lalu yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Choice. Ya. Di situ kita memahami bahwa sebagai seorang guru itu tidak hanya profesional dalam kompetensi kita saja, tapi kita harus bisa mengelola emosi dan pribadi kita dengan baik. Karena apa? Karena emosi kita ya akan berpengaruh bagaimana kinerja kita saat menjadi guru. Seperti itu. Maka kita harus dapat mengelola. Mengelola itu mulai dari mengenali diri dulu. Kan seperti Ya, itu. oke, benar. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kalau kita tahu tentang kesadaran diri kita bisa memanajemen diri kita, mengelola diri kita. Pengelolaan diri yang baik akan menimbulkan kesadaran sosial. Kita mampu mengenali orang lain, mampu menunjukkan sikap empati dan simpati terhadap orang lain. Setelah itu baru kita akan memunculkan hubungan yang positif, kolaborasi, Terintegrasi. ya kan seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu kita bisa sebagai pemimpin belajar, kita bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa, 5 kompetensi 5 kompetensi. sudah dijawab secara utuh dengan Pak Damai, luar biasa. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apakah Pak Damai telah merencanakan pembelajaran sosial emosional di kelas? Ya, pembelajaran yang baik itu tidak hanya fokus pada guru saja sebagai Center. dalang ya, Oke, dalang. atau pelaksana pembelajaran, tetapi ada aktor utama yaitu siswa. Maka sosial emosional yang baik tidak hanya terletak pada siswa, tetapi juga terletak pada siswa itu sendiri sebagai aktor utama pembelajaran. Maka kita harus menerapkan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut mampu mengakomodir kebutuhan belajar, terutama yaitu kebutuhan psikologis anak, well-being.
Milbieng. Ya. Apakah Pak Damai telah menerapkan? Di sini sebenarnya kemarin 2.2 itu waktu liburan kan ya. Iya. Karena liburan itu anak-anak tidak ada di kelas. Iya. Tetapi setelah saya amati, saya bayang-bayangkan, ternyata dulu sudah menerapkan itu. Oh, hanya namanya yang nggak paham. Nah, di situ ya. Insya Allah nanti setelah liburan ya, sebagaimana project kita ya nanti selanjutnya setelah liburan kita akan mencoba lagi dengan strategi yang lebih rapi. Nah, tetapi sudah saya terapkan sebenarnya itu. Hanya istilahnya gitu. Sudah saya terapkan di kelas, di mana saya memberikan stimulus mulai dari pengenalan di kesadaran diri. Seperti apa? Kesadaran diri seperti di awal kita bertanya kepada murid bagaimana kondisinya sekarang, perasaannya sekarang. Tanpa disadari Pak Damai. Ternyata itu kan kesadaran diri, sehingga memunculkan siswa untuk tahu ternyata apakah saya itu bahagia di kelas, kan seperti itu. Dan itu penting bagi guru untuk juga terkait identifikasi awal, diagnosis awal. Lalu terkait kesadaran sosial, Seperti apa Pak Damai mengemasnya? Seperti kita pembelajaran di kelas itu sering pembelajaran kelompok, kan seperti itu kan, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kelompok. Di mana pelajaran kelompok ini sering saya motivasi pada murid bagaimana pentingnya itu menghargai sesama, bagaimana kita berempati terhadap, bersimpati terhadap teman kita yang saat itu membutuhkan bantuan di dalam kelompok tersebut. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di situ kan. Jadi ada selain kesadaran sosial juga ada bagaimana kemampuan untuk melakukan relasi, berkolaborasi dengan orang lain. Dan itu melalui pembelajaran berkelompok. Lalu bagaimana manajemen diri, ya, manajemen mengelola emosi. Di situ saya sering memberikan kesempatan bagi murid untuk tampil di depan. Saya sering memberikan kesempatan bagi murid untuk mengeksplor dirinya di depan teman-teman, kemampuannya, sehingga bagaimana dia mampu memanajemen dirinya untuk siap tampil di depan, kan seperti itu. Dan juga sebagai wali kelas saya tidak otoriter, di mana kelas saya itu saya beri kesempatan untuk membangun, contoh saja membuat organisasi kelas itu. Nah, di mana organisasi kelas itu berdasarkan musyawarah, ya kan? Nah, di situ diberi kesempatan bagi siswa untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan. Menarik seperti itu. Pak. Nah, baik, di modul 2.2 ini kan ada yang namanya pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP. Nah, apakah Pak Damai pernah mengaplikasikan sebelumnya? Sebenarnya teknik STOP itu pernah saya implementasikan, ya. Seperti apa itu? Seperti anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, ya kan ini bulan pembelajaran mulai. Coba anak-anak yang bermain HP hentikan aktivitasnya sejenak, yang rame berbicara hentikan aktivitas sejenak, kita konsentrasi sebentar, kan seperti itu. Hanya melalui seperti itu ya? Lalu buat suasana menjadi tenang dulu. Berarti sudah diaplikasikan, sudah diimplementasikan. Oh, ternyata itu stop. baru ketika pendidikan ini luar biasa. Buat suasana nyaman dulu dalam hati kalian. Benar. Seperti itu. Gimana, sudah enak, sudah siap belajar anak-anak? Kan seperti itu. Menarik sekali ya, Bapak. Intinya Bapak telah mengaplikasikan, hanya belum tahu namanya tentang apa tersebut. Nah, itu menarik. Nah, sekarang rencana planning Bapak ke depan setelah ini pas kita akan memperbaiki perencanaannya. Kita akan memperbaiki secara teknis seperti teknik STOP. Nah, maka kita akan perbaiki seperti nanti saya perbaiki bagaimana anak-anak secara teknis ya.
ambil napas. Oh, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh modul. Luar biasa. Lalu Nah, keluarkan. setelah itu, oke. Jadi memperbaiki saja secara teknis. Mungkin disajikan apa? Atau menonton film atau seperti apa bisa? Bisa kemarin ya seperti yang dicoba ada di modul, seperti di modul Nanti itu. Nanti akan Bapak terapkan ya lebih kita lanjut. coba saat masuk kembali anak-anak sudah ada. Nanti menarik sekali. Itu PI 4 nanti Bapak bisa Bapak terapkan amin, langsung. Amin. Saya langsung ada di dalamnya. Wah, iya. Sungkan ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya, apa harapan Pak Damai setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang di kelas pada saat Bapak ampuh mata pelajaran PKN? Harapannya adalah ada dua sebenarnya. Will being dan juga mindfulness. Luar biasa. Itu. Letaknya well being itu seperti apa harapannya Pak Damai? Kemudian harapan untuk mindfulness-nya itu seperti apa? Well-being adalah secara umum aja ya. Saya ingin anak-anak itu senang dan gembira di dalam kelas saya. Anak-anak itu tidak tertekan. Anak-anak itu tidak hanya berfokus pada materi-materi saja, teori-teori saja, tetapi bagaimana anak-anak senang. Maka perlu juga dilakukan ice breaking ya. Ice breaking bagaimana secara psikologis anak itu gembira, sehingga mengikuti pembelajaran pun itu dibangun dengan rasa gembira. Pada saat Pak Damai memberikan ice breaking kepada siswa, itu respon siswa seperti apa? Senang. Kemarin saya sudah kumpulkan juga, mencoba membuat refleksi. Ternyata anak-anak itu senangnya itu di situ. Pak Damai enaknya seperti apa itu? Ada ice breaking-nya. Jadi pembelajaran itu apalagi kalau di siang hari. Kan jenuh mereka ya. Tapi ya gitu, kalau ice breaking itu kan harus variatif tiap hari. Jangan yang mikir ya Pak. Biasanya Pak Damai selalu memberikan ice breaking kan memikir, bukan untuk mencairkan tapi untuk membekukan itu. Tepuk-tepuk. Ya, seperti itu. Yang terkait mindfulness ya. Terkait mindfulness. Ini pembelajaran aktif ya di situ. Pembelajaran aktif di mana kita tadi ini berkait dengan diferensiasi. Saya ingin berusaha untuk memberikan pembelajaran di mana siswa itu semuanya itu aktif dalam proses pembelajaran dan mengikuti setiap kegiatan suasana yang pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Itu harapan saya. Harapannya ke depannya Pak. Luar biasa, semoga harapan-harapan yang Pak Damai harapkan terjawab nanti sehingga siswanya selalu well-being dan bergembira. Itu Baik Bapak, untuk selanjutnya ini saya ingin menanyakan tentang keterlaksanaan tahapan Bagja. Pada saat Loka Karya 2, Pak Damai telah memberikan informasi dan tentang keterlaksanaan Bagja ya. Pas waktu PI 2 itu kan adanya prakarsa perubahan ya visinya Pak Damai. Nah, benar. Yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Damai telah menerapkan metode Bagja tersebut dan untuk merencanakan perubahan diri dari Pak Damai? Bisa tolong disajikan dan diceritakan kepada saya Bapak. Ya, kemarin Bagja ya. Yang Bagja buat iya kita kalimat perubahan itu ya. Kalimat perubahan. Saya sampaikan kembali bahwa kalimat perubahan yang saya inginkan adalah menjadikan siswa saya itu menjadi siswa yang menjadikan siswa yang mampu mengeksplorasi dirinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing, terutama terkait bidang saya yaitu pendidikan Pancasila itu yaitu komunikasi kompetensi komunikasi berbicara ya. Maka saya membentuk sebuah melalui komunitas belajar kan seperti itu ya. Memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam perencanaan
perubahan rencana, kalimat perubahan, rencana perubahan yang sudah saya lakukan dan harus saya perbaiki. Cuman saya mencoba memperbaiki itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bagja, tahapan Bagja, ya, tahapan Bagja, terutama gali mimpinya atau yang aktor eksekusinya Bagja ya. Jadi kan Bagja itu kan sebenarnya inquiry apresiasi, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu mengambil potensi-potensi baik yang sudah ada, dan setelah itu kita mengeksplorasi itu untuk mewujudkan visi dan tujuan kita. Kemarin terkait gali mimpi. Gali mimpi. Ya, mengemasnya seperti apa Pak Damai? Gali mimpi yaitu saya melakukan dua hal. Pertama, tiga hal. Yang pertama adalah observasi di awal. Ya, observasi itu saya sebagai guru itu mengamati apa yang diinginkan oleh siswa, dan seperti apa yang diharapkan oleh siswa ke depannya. Tahapan yang kedua Bapak, seperti itu. Lalu tidak hanya melakukan observasi, tapi juga wawancara di mana saya selalu sering melakukan wawancara dengan anak-anak. Apa sih keinginan kamu ke depan, cita-cita kamu ke depannya, harapan kamu ke depannya, suasana yang ingin kita munculkan ke depannya apa, ya. Lalu yang ketiga melalui refleksi. Jadi dalam gali mimpi itu intinya saya mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa. Dari keinginan yang telah diketahui Pak Damai itu muaranya kemana Pak? Muaranya adalah rata-rata anak-anak di sini adalah ingin berprestasi. Tujuannya itu, goalnya di sana. Goalnya di sana, ingin ada pengakuan bahwa saya ini adalah anak yang berprestasi.